Halo Sobat Kampus Nesia, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Nadar di channel YouTube Kampus Nesia. Ini sorry saya nggak pakai headset ya, jadi mungkin suaranya bakal noise banget karena ini baru jam setengah 10 malam. Kita di kantornya lucu dan ya di jalanan masih banyak uh, kendaraan berlalu lalang. Dan ini udah lama banget nggak update video yang berdurasi panjang setelah sebelumnya terakhir kayaknya masih puasa ya. Dan ini masih dalam suasana bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri. Walaupun ini bentar lagi udah Syawalnya udah mau habis ya. Ini udah tanggal 17 Mei 2023. Nah, di teman-teman di kesempatan kali ini saya mau sharing atau berbagi cerita aja ya tentang uh, apa ya, blog dan website yang pernah saya bikin dan pernah saya kelola, baik yang masih hidup, berisik, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak terurus alias mati gitu ya, karena satu dan lain hal gitu. Mungkin kalau dibilang serius itu mulai tahun berapa ya, 2012 mungkin ya. Nah, itu mungkin website serius, websitenya lucu, tapi jauh sebelum itu sebenarnya saya kenal pertama kali dengan dunia blog. Dan ya blog lah ya lebih tepatnya, kalau website mah belum terlalu paham gitu. Itu seingat saya kalau nggak salah 2008. Jadi waktu itu semester 3 ya kalau nggak salah, apa semester 2 gitu. Ada mata kuliah teknologi informasi. Nah, dosennya itu asik banget waktu itu, dosen muda namanya Pak Abduh ya. Saya di Fakultas Peternakan Undip. Saya dulu jurusan nutrisi dan makanan ternak. Nah, itu dulu dosen TIK-nya itu namanya Pak Abduh, yang belakangan saya baru tahu kalau beliau itu adalah suami Bu Asti ya kalau nggak salah ya. Bu Asti ini dosen FPP. Dan dulu pernah pesan souvenir seminar kit di lucu ceritanya. Dan ya gitulah, ternyata dunia itu sempit. Nah, Pak Abduh itu waktu itu temanya sebenarnya bikin blog itu, beliau memperkenalkan tentang bikin email dengan Gmail. Kemudian email itu bisa digunakan untuk membuat blog. Kemudian blog itu manfaatnya untuk menulis apa ya, untuk blogging lah gitu ya. Dan itu ya masih awal-awal kemunculan Gmail dan Blogger ya. Karena dulu yang paling umum itu kalau bikin email tuh pakai Yahoo, Rocketmail, Hotmail kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi Gmail itu termasuk dulu masih baru dan belum banyak yang pakai gitu. Dan sejak kenal dengan Blogger itu saya jadi suka nulis terlepas dari kualitasnya. Dan blognya masih ada, namanya alamatnya nandarart.blogspot.com. Jadi belum saya belikan domain sampai sekarang, masih berupa blogspot. Teman-teman silakan kalau mau berkunjung, isinya tapi random ya. Banyak hal yang saya posting di situ gitu. Dan itu sejak 2008 itu tadi. Itu mungkin blog pertama saya. Kemudian uh, singkat cerita di tahun 2012 kalau nggak salah itu, waktu saya di Lucu untuk pertama kali kami membeli website toko online profesional pertama dari seorang developer. Kalau dulu namanya itu Kartu Web kalau nggak salah ya. Foundernya tuh Mas Umam namanya. Mas Umam tuh alumni Undip Teknik Sipil 2003 kalau nggak salah ya. Sekarang beliau punya masih konsisten di dunia website dan semacamnya. Nah, sekarang namanya itu uh, Bumi Tekno ya, Bumi Tekno. Dan salah satu produk unggulannya adalah website sekolah, myschool.id kalau nggak salah. Ini melayani pembuatan website-website
sekolah dan dunia pendidikan. Silakan teman-teman kalau yang butuh bisa order ke beliau gitu. Itu pertama kali dan dulu tuh kalau nggak salah berapa ya? 500.000 atau 750 gitu. Ya pakai template WordPress gitu, tapi kita nggak bisa masuk ke CRM-nya, cuman dashboard aja yang sederhana gitu. Cuman karena tahun 2012 tuh website belum terlalu populer ya, jadi pencarian juga di online tuh juga belum terlalu populer. Waktu itu kita sempat hiatus 1 tahun itu nggak kita lanjutin dan kita juga baru tahu kalau domain itu nggak diperpanjang maka kalau telat ya sekitar telat 30 hari atau berapa itu kan nggak bisa langsung dibeli lagi gitu, jadi harus nunggu. Oleh karena itu baru di tahun 2015 itu kita aktif lagi websitenya lucu.com. Nah itu yang belakang tuh lucu.com, dan itu akhirnya semenjak itu kita jadikan brand sekalian. Jadi kalau dulu namanya Lucu Semarangan, kemudian kita switch ke lucu.com. Jadi brandingnya itu pakai nama websitenya itu. Waktu itu seingat saya 750 apa ya? Pertama, perpanjangannya itu 490 sampai sekarang. Berarti udah hampir berapa? 2015, 2023. Udah hampir 8 tahun ya, secara usia domain udah lama banget. Dan itu kita belinya dari developer namanya Web Practice. Jadi murah karena ya paket starter lah istilahnya. Jadi hostingnya itu hosting barengan gitu. Makanya dia terjangkau. Dan pakainya setahu saya juga basicnya pakai WordPress, tapi kita nggak bisa masuk ke CRM-nya, jadi cuma dashboard yang sederhana gitu. Dan ada batasan limit hosting sebenarnya sama jumlah produk yang diupload, tapi ya sejauh ini ya masih cukup karena fungsinya nggak sampai secanggih untuk transaksi online, jadi sebatas untuk katalog dan apa istilahnya ya kantor online lah gitu ya. Tapi dari si SEO bagus menurut saya karena uh, apa namanya banyak kata kunci yang kita menangkan di lewat lucu.com itu, seperti misalkan plakat Semarang, plakat Tembalang dan sejenisnya. Jadi bagus lah, worth it dengan harga yang segitu tadi itu. Uh, Sebentar, kita pause dulu. Pausnya mana ya? Sorry teman-teman. Ini udah hampir jam 10 masih ada aja yang kirim WA ya. Kadang-kadang tuh ya customer tuh ya. Anak-anak sekarang tuh ya Allah. Ya oke lah ya ada layanan online, tapi kan ya nggak 24 jam juga ya. Eh, Kadang tuh mereka tuh nggak peduli jam kerja gitu. Jadi kadang tengah malam lah, pagi buta lah itu ya main WA aja gitu ya. Jadi saran buat teman-teman, ya bukannya kita nggak mau melayani ya, tapi ya kita kan punya jam kerja ya. Kalau Lucu tuh jam 1 sampai jam 8 malam gitu. Kalau misalkan buka WA itu kalau scroll itu kan juga di profilnya ada jam kerjanya. Jadi maksud saya ya eh ya kalau pas nggak lagi banyak kerjaan sih nggak masalah. Sampai malam tetap dibalas si chatnya. Tapi kadang kalau capek gitu setelah jam 10 biasanya ya kita istirahatin HP-nya. Jadi cobalah menghargai jam kerja. Ya, oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi tadi Lucu itu websitenya baru aktif lagi itu tahun 2015 dan sampai sekarang, dan kita jadikan brand lucu.com. Secara teknologi itu sederhana banget, tapi menurut saya udah cukup lah ya. Jadi memudahkan orang untuk menemukan kita di internet, dan dari sisi SEO itu cukup bagus menguasai beberapa kata kunci yang krusial kita sebagai usaha uh, percetakan gitu. Nah, di tahun 2015 akhir itu, 2016 awal itu saya bikin Kampus Nesia ya, seperti yang sering saya sampaikan bahwa Kampus Nesia itu secara teknologi itu pakai blogger sebenarnya ya, jadi gratisan aja lalu kemudian dibelikan domain gitu. Uh, Dulu sebenarnya maunya kampusnesia.com pakai C ya, kampusnesia.com, tapi karena udah ada yang beli
jadi kita nggak bisa pakai, dan pakailah .co.id gitu. Dan ini yang menarik ya, .co.id itu kan kalau perorangan tuh nggak bisa beli, karena yang bisa beli domain .co.id itu harus punya badan usaha. Waktu itu saya minta tolong ke Mas Arka. Mas Arka itu foundernya, kalau dulu namanya Global Web, sekarang jadi Web Creator ID ya. Jadi beliau juga bergerak di bidang pembuatan website, agensi periklanan dan sosial media juga kalau nggak salah sekarang ya. Itu teman-teman yang butuh website silakan cari webcreator.id gitu. Nah, dibeliin sama beliau. Jadi dulu saya itu pertama 150 ya, kemudian naik jadi 250, 350. Terakhir itu perpanjangan itu 750. Ya, setahu saya sih kalau bayar langsung ke vendornya itu seperti apa, rumah web atau Pandi itu ya nggak nyampe segitu ya, tapi ya saya paham karena kan beliau apa namanya, usaha gitu, jadi ya ditambahin lah, tapi ya nggak apa-apa ya. Ya karena alhamdulillah Kampus Indonesia sudah menghasilkan, jadi ya kita alokasikan penghasilan sebulan itu masih sisa lah kalau untuk perpanjangan setahun, jadi nggak apa-apa Mas Arka, tapi kalau mau di diskon berikutnya juga kita seneng. Gitu. Nah sampai sekarang, dan Kampus Indonesia itu sebuah media pembelajaran dan experience yang sangat luar biasa. Jadi saya banyak belajar tentang tulis menulis, SEO dan lain sebagainya gitu. Dan seperti yang pernah saya sampaikan gitu ya, pernah dalam setahun tuh hampir dari AdSense aja itu hampir 20 juta itu. Jadi itu pengalaman luar biasa gitu. Dan yang menarik sebenarnya tahun 2022 kemarin tuh turun secara penghasilan dari AdSense, karena ya nggak tahu ya, kalau yang saya pahami sih karena spending perusahaan-perusahaan global itu nggak segede waktu pandemi 2021 ya, dan turun. Tapi yang menarik dari sisi yang lain seperti jualan backlink, jadi artikel placement, link insertion tuh rame gitu. Dan alhamdulillah bahkan yang dari luar negeri itu bayarnya pakai PayPal itu total tuh mungkin sampai sekarang dalam ya mungkin serius tuh baru 6 bulan terakhir lah gitu, udah dapat 200-an, 210, 208, ya 200 lebih lah, $200 lebih lah gitu. Jadi kalau dirupiahkan itu adalah kalau 3 jutaan. Jadi kemarin saya nyoba withdraw sekitar $5 ya ke bank lokal, Bank Indonesia Mandiri, itu bisa. Dan rencana insya Allah nanti hasil dari uh, iklan itu, khusus yang dari luar negeri yang bayarnya pakai PayPal, pakai dolar, nanti insya Allah mau beli kambing buat ibu, jadi nanti biar buat korban, buat apa, beliau korban tahun ini. Kemarin udah nyari dapat ya, budgetnya 3 jutaan. Nah kalau di desa itu ya alhamdulillah ya, karena belinya sama tetangga sendiri, jadi dapatnya itu gede lah gitu dibanding kalau belinya misalkan di Semarang gitu dengan anggaran yang sama gitu. Jadi makasih untuk thanks for our client dari luar negeri yang udah pasang link insertion. Yang lain silakan, silakan. Itu kemudian berikutnya dulu tuh pernah ya banyak gitu, salah satunya itu dulu pernah bikin namanya slow.id, tapi waktu itu belum sempat dibelikan domain, udah keburu lupa passwordnya apa ya. Slow itu dulu bahasnya tentang anim dan ya selengean lah gitu. Dulu itu trendsetter kita itu mojok sama duniaku.net gitu, sama malesbanget.com ya gitu. Itu itu sebenarnya lucu karena ya bahasanya itu selengean gitu. Tapi sayangnya ya gitu, saya lupa passwordnya, jadi nggak bisa ngakses lagi. Terus pernah bikin plakat kayu Semarang itu untuk promosi plakat kayu, tapi sekarang udah nggak diaktifin. Kemarin juga sempat bikin seplakat.com tapi udah nggak diaktifin. Kemudian dulu ada Cah Pati, jadi konsepnya itu media yang membahas tentang Kabupaten Pati, yang
kreatornya, penulisnya itu adalah teman-teman Pati yang di rantauan gitu. Tapi cuman bertahan setahun. Ya yang sebenarnya yang paling susah itu kan konsistensinya, menjaga konsistensinya itu yang susah gitu. Kemudian kalau yang sekarang tuh kemarin juga waktu bikin Warmindo itu dibikinin website Warmindo warmindo.com ya. Masih aktif kayak sampai sampai September kalau nggak salah, nanti masih aktif gitu. Karena kemarin sempat bikin warung jadi biar keren aja gitu. Nah sekarang kalau yang aktif itu satu tadi lucu.com masih aktif, kemudian ada kampusnesia.co.id, kemudian eh, tahun 2021 waktu pandemi itu karena melihat sepertinya Kampus Nesia sukses, jadi saya pengen duplikat tapi spesifik bahasnya tentang konten wirausaha gitu dan UMKM, namanya wirausahanesia.com. Nah ini tahun kedua jalan dan udah di approve AdSense, walaupun hasilnya juga nggak seberapa karena memang trafficnya masih kecil. Kemudian tahun 2021 apa 2022 ya, 2022 bulan April, berarti ini udah jalan hampir udah setahun lah, hampir 2 tahun. Jadi kita itu eh, seperti yang pernah saya sampaikan di video yang lain tentang lucu itu kan pernah terdampak banget ini karena pandemi ya. Jadi sempat ada kekhawatiran bahwa mungkin kita nggak bakal lama nih usahanya gitu. Nah waktu itu saya berpikir eman-eman nih kalau lucu hilang begitu aja gitu. Jadi saya apa ya, mengabadikan atau membuat kenang-kenangan, jaga-jaga gitu kalau terjadi apa-apa, biar tetap punya brand lucu. Itu saya beliin domain tapi bukan .com, jadi lucu.id, loetcu.id. Kemudian saya aktifin untuk blog. Jadi kontennya itu dulu sebenarnya yang sebelumnya itu tentang plakat kayu Semarang tadi gitu. Kemudian saya ganti dengan domain lucu.id itu. Kemudian dari sisi konten itu uh, ya awalnya itu asal aja, jadi maksudnya campuran. Nah kemarin terus ya iseng-iseng saya daftarin AdSense, ternyata di approve juga. Jadi sejauh ini kita punya 3 website yang approve AdSense, tapi ya karena trafficnya belum sebanyak Kampus Nesia, hasilnya nggak sebanyak Kampus Nesia, tapi setidaknya udah di approve sama Google gitu. Dan kontennya nanti fokusnya sebenarnya ke tentang ini ya, stand up comedy gitu ya. Karena waktu itu saya berpikir kayaknya belum ada media di Indonesia yang khusus membahas tentang dunia stand up. Walaupun ternyata saya salah karena sudah ada Comika Media punyanya Bang Panji Pragiwaksono. Jadi ya dulu kita mau bikin tagline media pertama di Indonesia, jadi sekarang ya jadi media yang kedua atau ketiga atau keempat, ya apa-apa lah gitu ya. Jadi gitu kontennya. Sama politika sebenarnya karena ini momentumnya dapat sebenarnya. Bentar lagi kan mau pemilu 2024 ya. Jadi ya coba kita menangkap momen itu gitu. Kemudian kemarin saya bikin lagi juga namanya, sebenarnya ada dulu tuh ada kpopular.com. Jadi kita khusus membahas tentang K-pop, drama Korea dan pop culture Korean gitu ya. Tapi cuman bertahan 1 tahun, padahal dulu itu sudah di approve AdSense karena problemnya di akun AdSense-nya yang gagal verifikasi. Jadi akhirnya ke bawah, website-nya nggak saya aktifin lagi. Kemudian saya aktifin lagi jadi koreatainment.com, tapi ya sampai sekarang belum di approve lagi sama AdSense, jadi ngisinya itu agak males. Jadi sebenarnya tantangan punya banyak web atau blog itu adalah bikin kontennya ya. Itu PR banget sih. Memang harus konsisten dan fokus gitu. Jadi ya gitulah. Kalau ada satu yang lagi
ibaratnya diisi banyak itu mesti ada yang lain yang nggak terlalu terurus gitu. Ya, gitu. Masih aktif tapi udah udah jarang di apa namanya? Di postingan baru. Kemarin pas waktu istirahat di rumah akhir tahun kita bikin lagi namanya Taninesia. Pengennya tuh spesifik bahas pertanian, peternakan, perikanan gitu. Tapi belum di approve sama Google jadi ya udah biarin lah. Kadang itu simultan gitu ya. Jadi orang lain tuh simultan kalau musisi bikin musik, bikin lirik, bikin lagu. Ya, kalau saya kalau kepikiran sesuatu larinya ke blog atau web gitu ya. Nah ini sebenarnya pengen bikin lagi. Jadi karena lagi punya hobi daycast, kemudian ya saya suka nyari promo atau yang murah gitu atau yang unik gitu. Nah nanti karena udah kebanyakan tuh koleksinya di belakang itu lagi dicopotin tuh. Sebagian saya jual di rumah di Kampus Indonesia Store, toko offline saya di rumah. Sebagian lagi nanti mau dijual online. Nah nanti pengen bikin website yang khusus tentang ngomongin mainan mobil-mobilan sekaligus nanti jual beli gitu. Penjualan lah kalau beli kayak gitu. Oke teman-teman itu tadi pengalaman dan ya sharing tentang website dan blog yang pernah saya bikin dan tentang apa dan nasibnya bagaimana. Mungkin di kesempatan berikutnya uh, nanti cerita tentang bagaimana mengelolanya atau tantangannya dan tipsnya mungkin ya gitu. Ini karena udah 20 menit lebih dan ya saya baru nyoba ChatGPT untuk bikin konten dan tadi siang banget, tadi pagi lah ya. Tadi pagi itu saya bikin 4 artikel dan saya upload di Kampus Nesia buatannya ChatGPT. Siang tadi itu udah diindeks sama Google ya. Nah, dulu kan teori saya itu ChatGPT hasil tulisan GPT itu OpenAI itu bakal susah ke indeks sama Google ya. Tapi ternyata bisa ke indeks ya. Cuman tantangannya ini masih hipotesi saya ya. Jadi mungkin tantangannya nanti di traffic. Jadi sejauh ini memang trafficnya belum banyak dan bagaimana caranya kita menentukan kita mau menulis tentang apa atau meminta ChatGPT menulis tentang apa. Jadi biar nanti relevan dan cepat ke indeks sama Google gitu. Oke, itu dulu mungkin ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Makasih yang sudah subscribe. Udah saat ini udah 530 subscriber. Jadi monggo yang belum silahkan subscribe, like dan share dan komen gitu. Nah, kita lihat nanti kalau udah 1000 kira-kira bisa dimonetize apa enggak channel YouTube ini nanti bakal kita bahas di kesempatan yang lain. Oke teman-teman itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Nander, sampai jumpa.